Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Malam hari ini mari menutup hari bersama Tuhan. Dari segala jenis penyakit, kusta adalah satu-satunya penyakit yang dikaitkan dengan dosa oleh hukum Musa. Bukan berarti bahwa menderita kusta itu berdosa, bukan pula berarti kusta adalah akibat dari dosa. Namun penyakit ini dipandang sebagai simbol dosa. Seandainya dosa dapat dilihat, maka dosa itu akan tampak seperti penyakit kusta. Dalam Markus 1 kita membaca kisah tentang seorang penderita kusta yang berlutut di depan Yesus dan memohon, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Ayat 40. Inilah contoh pertama dalam Injil tentang permohonan akan kesembuhan, yang dengan sederhananya begitu menyentuh dan dalam. Mendengar permohonan itu, hati Yesus pun tergerak oleh belas kasihan. Ayat 41. Biasanya orang akan bersimpati terhadap orang yang sakit dan mengalami masalah, tetapi tidak kepada penderita kusta. Pada zaman itu, para penderita kusta dianggap tidak tahir secara rohani dan fisik. Imamat 13 ayat 45 dan Imamat 22 ayat 4. Mereka dianggap menjijikan oleh kebanyakan orang yang sedapat mungkin menjauhi mereka. Namun Yesus bersedia menjangkau orang yang putus asa dan sakit ini, bahkan menjamahnya. Saat si kusta meninggalkan Yesus, seketika ia menjadi tahir. Mengapa Yesus menjamah orang itu? Bukankah dia pun dapat menyembuhkan orang itu hanya dengan berkata, "Jadilah sembuh"? Namun jamahannya menunjukkan bahwa belas kasihannya sangat besar. Yesus mengasihi orang berdosa. Bagaimana dengan kita? Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu dan kau bukakan, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Mazmur 33 ayat 1 hingga ayat 12.
Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru. Petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai, sebab firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Oleh firman Tuhan langit telah dijadikan. Oleh nafas dari mulutnya segala tentaranya. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan. Ia menaruh samudra raya ke dalam wadah. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan. Biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Bapa Surgawi yang Maha Kuasa, di penghujung hari ini kami bersorak-sorai bagi-Mu ya Tuhan, karena Engkaulah Allah yang layak dipuji. Seperti dalam Mazmur 33, kami bersyukur atas karya penciptaan-Mu yang agung, atas firman-Mu yang tak pernah gagal, dan atas kesetiaan-Mu yang kekal. Kami mengakui bahwa dunia ini seringkali terasa kacau dan menakutkan. Namun kami percaya bahwa Engkaulah yang bertahta di atas segala bangsa, yang rencananya teguh dan firman-Nya kokoh untuk selama-lamanya. Ampunilah kami yang seringkali lebih mengandalkan kekuatan dan hikmat kami sendiri daripada berserah penuh kepadamu. Tolonglah kami untuk selalu mengingat bahwa hanya di dalam Engkaulah kami menemukan perlindungan dan pengharapan sejati. Saat kami menutup mata malam ini, penuhilah hati kami dengan damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal. Kiranya kami dapat beristirahat dengan tenang, karena tahu bahwa Engkaulah yang menjaga kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau pulihkan aku, layakkanku untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu dan Kau buka.
Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.